Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Tentang hidup dan mati. Mendengar ini, para tetua terdiam, dan kemarahan di aula ditekan dan terengah-engah. Feng Qingcheng berkata lagi, Tan Yun, dia bukan orang yang sederhana, dia ada di dunia, dan klan Feng kami tidak memiliki ambisi, hanya ingin mendapatkan kembali wilayah milik klan Feng kami, tidak lebih. Dengan kecepatan kultivasi Tan Yun dan kemampuan untuk melompat, dia akan menguasai hukuman surga cepat atau lambat. Adapun klan Feng kami hanya perlu mengambil kembali wilayah kami. Adapun siapa yang menjadi penguasa benua hukuman surga, kami tidak peduli. Melihat para tetua, Feng Qingcheng masih ragu-ragu. Kata-katanya selanjutnya sangat menyentuh hati semua orang. Kalian, terus terang, saya tidak berpikir kami akan membantu Tan Yun kali ini. Dengan kecepatan kultivasi Tan Yun, selama pintu rahasia tidak rusak dalam 10 tahun, saya khawatir pada saat itu, dia akan bisa mengalahkan musuh yang kuat tanpa bantuan kita. Dan kami pergi untuk membantunya, terus terang, itu hanya hati, tidak lebih. Kamu mungkin tidak tahu bahwa usia sebenarnya Tan Yun hanya 80 tahun, tapi dia sudah menjadi Saint Arai Master, Saint Tool Master, Saint Alchemist, dan Saint Rune Master 17 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, Tetua Agung tampak dengan takjub, apa? Bawahannya berspesialisasi dalam pemurnian selama 8.000 tahun sebelum menjadi Master Suci tingkat rendah. Dia sangat muda sehingga dia tidak memiliki perbedaan antara bawahannya. Penatua Agung, bukan karena dia tidak membedakan antara orang yang sama, tetapi dia setidaknya adalah Master Suci tingkat tinggi. Kata Feng Qingcheng, apakah ini serius? Penatua Agung muncul di laut yang penuh badai. Feng Yun berkata pada saat ini, memang benar ketika saya berada di Huangfu Shengzong bersama Qingcheng, ketika saya menyaksikan penilaian Tan Yun sebelum menjadi penguasa, dia secara pribadi mengakui keterampilan pemurnian yang dia tunjukkan. Feng Yun perlahan bangkit, menghadap para tetua, mengepalkan tinjunya dan berkata, arti Qingcheng adalah arti dari yang tua dan patriark. Tetuamu akan memilih sekarang. Ketika para tetua sedikit ragu, tetua berdiri dan berkata, bawahan percaya pada pemahaman nona muda tentang Tan Yun, dan bawahan setuju. Setelah itu, para tetua mengeluarkan hati mereka dan memilih untuk setuju. Oke, Feng Tianlun bangkit dan melambaikan tangannya yang besar. Sekarang kita bisa pergi dan menuju ke pegunungan Tianpu. Qingcheng, kamu hanya lapisan ke-6 dari alam-alam ilahi, jangan pergi, dan berlatihlah di klan dengan ketenangan pikiran. Feng Qingcheng mengerutkan mulutnya, ayah, putriku ingin pergi. Feng Tianlun tersenyum dan berkata, Qingcheng, apakah kamu menyukai Tan Yun? Tidak, pipi Feng Qingcheng mewarnai sia, putriku tidak menyukainya. Hahaha, oke, aku tidak suka atau tidak. Feng Tianlun tersenyum, dan diam-diam berkata, mengenal putri Moruofu, gadis ini sering linglung. Setiap kali dia berbicara tentang Tan Yun, dia terlihat sangat ceria. Pasti ada kesan yang baik juga. Waktu terbang seperti anak panah, dan 1 tahun lagi berlalu. Huangfu Shengzong, pagoda indah tertinggi. Tan Yun, duduk bersila di lantai 10, telah berlatih selama 370 tahun sejak dia menyelesaikan latihan tubuh kayu Hongmeng, dan akhirnya menyentuh penghalang pertama dari ranah domain. Merayu. Boom. Dalam sekejap, di atas puncak gunung tempat Tan Yun berada, angin kencang bertiup di langit seluas 80.000 mil, dengan awan gelap dan guntur dan kilat. Jelas, bencana hidup dan mati alam dewa akan datang. Selama tragedi itu berhasil, Tan Yun tidak hanya akan menghilangkan alam Hongmeng di kolam spiritual, tetapi juga 10 jiwa alam Hongmeng di kolam spiritualnya akan bergabung menjadi janin peri Hongmeng. Mereka yang memiliki janin abadi memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi, dan pada saat yang sama mereka dapat dengan bebas menggunakan kekuatan domain, sehingga mereka disebut rahim domain. Misalnya, di alam surgawi Tan Yun, jika Anda ingin menggunakan kekuatan alam Hongmeng, pertama-tama Anda harus memadatkan alam Hongmeng dengan radius ribuan mil, dan kemudian menampilkannya dalam lingkup alam, dipromosikan ke alam. Anda tidak perlu menggunakan alam harmoni, dan Anda dapat mengontrol kekuatan alam harmoni untuk membunuh musuh. Ledakan. Setelah pagoda indah yang berdiri di puncak dibuka, Tan Yun terbang keluar dari langit dengan kegembiraan, berubah menjadi bayangan, dan menembak ke arah pegunungan jauh di gerbang luar.
Awan gelap yang semula menyelimuti menara suci mengikuti Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang lebih dari 200.000 mil dari kehampaan, dan berdiri di langit di atas hutan agunan. Tan Yun segera menggunakan tubuh kayu Hongmeng, dan ukurannya melonjak hingga 150 kaki. Dia menatap awan gelap, pupil raksasanya mengungkapkan arti mendominasi, dan nadanya gila, bencana hidup dan mati alam dewa sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi saya, Tan Yun, Anda paling tidak bisa menyakiti saya, serius, tapi tidak bisa membunuhku. Aku, Tan Yun, tidak takut pada bencana apapun kecuali bencana hidup dan mati di alam bulu. Ayo, bencana kehidupan dan kematian alam-alam ilahi. Langkah Tan Yun untuk berdiri di udara dan ucapannya yang arogan tampaknya membuat Tuhan marah. Tiba-tiba, awan hitam besar yang menutupi bagian atas, seperti laut yang hitam dan mengamuk, mulai bergelombang. Merayu. Boom. Tiba-tiba, langit seperti menangis, disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Kesengsaraan logam pertama, seperti pedang besar sepanjang 100.000 kaki, dengan kekosongan yang runtuh, ditembakkan secara vertikal dari awan gelap. Turun, pukul dada Tan Yun dengan keras. Ledakan. Ketika kekuatan emas kesengsaraan surgawi runtuh, tubuh seperti bukit Tan Yun jatuh secara vertikal ke dalam hutan. Tiba-tiba, gempa bumi bergetar dan retak, dan daun-daun beterbangan. Berdengung. Ledakan. Boom. Ketika Tan Yun melompat dan baru saja keluar dari hutan lebat, kekuatan kayu, air, api, dan bumi, 4 kesengsaraan surgawi, diikuti oleh Tan Yun. Kekuatan kayu seperti naga Qian. Kekuatan air telah berubah menjadi puncak es setinggi 10.000 kaki. Kekuatan api itu seperti senjata raksasa. Kekuatan bumi, seperti gunung coklat, dengan langit yang runtuh. Beri aku berkeping-keping. Tan Yun meraung dengan marah, gelombang kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga emas panjang, dan terus berputar di sekelilingnya, dengan tubuh yang kuat, untuk hampir tidak mengguncang kesengsaraan, dan membiarkan 4 kesengsaraan menghantam tubuh satu, sesudah yang lain. Boom-boom. Dengan 3 suara keras, bencana kayu, air, dan api, mereka runtuh setelah menabrak Tan Yun. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, setinggi 150 kaki, seperti meteor emas yang jatuh ke hutan. Sebelum Tan Yun menabrak hutan, kesengsaraan seperti gunung coklat yang bertenaga bumi telah menabrak dada Tan Yun. Ledakan. Bagian bawah gunung coklat turun secara vertikal, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dalam radius 10.000 meter, dan menghancurkan Tan Yun dengan keras di tanah hutan. Wow, puncak gunung coklat dari kekuatan bumi menghancurkan Tan Yun ke tanah, dan mereka runtuh. Tetapi badai setelahnya yang kuat menyapu dengan kecepatan cahaya, merobek-robek hutan sejauh 100 mil, dan menghancurkan 40.000 di 4 sisi. Puncak Zangshan, hancur total. Bab ke-990 detik melangkah ke lapisan keempat wilayah itu. Minum. Teriakan nyaring terdengar dari hutan yang hancur, dan pada saat berikutnya, Tan Yun yang beruban, dengan anggun membawa debu-debu dari tanah ke langit, dia berdiri di langit. Ledakan. Langit bergetar, embusan angin menderu, serangkaian retakan ruang besar yang membentang ratusan mil, dari saat mekar di langit, kekuatan angin dan guntur, kekuatan waktu, kekuatan ruang, kekuatan kematian itu mengerumuni dan menelan Tan Yun. Aura agung dan menakutkan menelan langit. Boom, boom. Di tengah suara keras yang tumpul, satu demi satu, setelah menabrak Tan Yun, mereka ambruk. Puff engah. Tan Yun menyemburkan 3 suap darah dan ditembak ratusan mil jauhnya dari langit, menembus 6 puncak megah satu demi satu seperti bola meriam. Merayu. Ketika Tan Yun baru saja tertanam di Gunung Agung ke-7, lolongan hantu dan serigala mengamuk di seluruh dunia. Segera setelah itu, napas kuat keluar dari awan gelap, mengurung 60.000 gunung sang tempat Tan Yun berada. Seluruh gunung tidak tahan dengan tekanan napas, sehingga pecah berkeping-keping, mengubur Tan Yun dalam-dalam. Mengaum. Raungan keras datang dari gunung yang runtuh. Wow, saat kerikil memercik, mulut Tan Yun berdarah, dan dia naik ke langit, berdiri lagi. Dia menatap awan gelap, fitur wajahnya bengkok, dan dia memancarkan senyum iblis, kesengsaraan besar terakhir. Selama Laozi berhasil melintasi malapetaka, dia akan mengambil langkah besar dari eklosion dan ascension. Ayo, aku tidak sabar menunggu Tan Yun. Setiap kalimat Tan Yun penuh dengan kemarahan dan kedinginan.
Berdengung. Awan gelap bergetar seperti gelombang yang mengamuk, samar-samar terlihat, kekuatan 11 atribut, dari lautan awan, meluncur dan melebur seperti pencakar langit yang mempesona. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kesengsaraan yang panjang, sebagai 10.000 kaki dan surga yang megah. Ini adalah bencana yang paling kuat dan terakhir. Para biksu dengan atribut yang berbeda, ketika melintasi realm Divine Realm of Life and Death, malapetaka yang datang berbeda. Ledakan. Om. Tiba-tiba, kesengsaraan terakhir yang mengandung kekuatan 11 atribut, saat ia keluar dari awan gelap, akibat yang kuat itu, menyebabkan ruang ribuan mil muncul di ruang ribuan mil. Pada saat ini, langit yang dikelilingi oleh ribuan mil, seperti cermin yang pecah, sangat mengejutkan. Beri orang semacam ketidakberartian ketika biksu menghadapi gejolak langit. Kesengsaraan surgawi Hongmeng yang seperti penjara menukik, begitu cepat sehingga Tan Yun tertelan sebelum dia bisa bereaksi. Waktu tampak membeku pada saat ini, dan saat berikutnya, ketika kesengsaraan surgawi Hongmeng menghilang, Tan Yun, yang berdarah dari 7 lubangnya, menyemprotkan darah terus-menerus, merasakan pusaran air, berdarah jatuh ke dalam kehampaan, dan jatuh tak bergerak, kerikil. Jika Anda bisa melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa organ dalam Tan Yun penuh dengan retakan dan mengalami luka berat. Om. Pada saat ini, awan gelap bergetar sedikit, dan kekuatan cahaya yang memancarkan nafas kehidupan jatuh pada Tan Yun dari awan gelap. Segera, tubuh bekas luka Tan Yun mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah hadiah yang dianugerahkan oleh hukum surga setelah biksu kesempurnaan agung dari alam ilahi berhasil melewati kesengsaraan. Saat Tan Yun dengan cepat pulih dari cederanya, tirai cahaya Hongmeng Realm di kolam spiritualnya menghilang dengan cepat. Kemudian, 10 jiwa alam Hongmeng di kolam spiritual mulai tumpang tindih. Dan dengan cepat berubah menjadi ban peri Hongmeng persis seperti Tan Yun. Hongmeng Xian duduk di lutut plasenta di kolam Tan Yunling. Gerbang batu putih seperti mimpi muncul dari sekitar janin Hongmeng, yang tampaknya tertanam dalam bingkai foto. Gerbang batu putih halus ini adalah proyeksi gerbang dunia abadi. Ketika biksu dipromosikan ke alam janin, itu akan muncul, yang berarti bahwa setelah biksu dipromosikan ke alam eklosion di masa depan, ia memiliki kualifikasi untuk membuka gerbang dunia abadi dan berevolusi. Setelah beberapa saat, Tan Yun utuh, bentuk tubuhnya kembali ke ukuran normal, dan segera setelah terbang ke langit dan mengenakan jubah ungu, dia terbang melintasi kehampaan dan mendarat di puncak menara suci yang indah. Sekarang ketika Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama domain, dia memiliki kemampuan untuk membuka lantai 11 dan 12 dari menara suci tertinggi yang sangat indah. 1 hari berkultivasi di lantai 10 setara dengan setengah tahun berkultivasi di luar, 1 hari berkultivasi di lantai 11 setara dengan 7 bulan di dunia luar, 1 hari berkultivasi di lantai 12 setara dengan 8 bulan. Tan Yun mengatur agar kera iblis pembunuh surga, yang akan menyentuh penghalang pertumbuhan tingkat ke-9, untuk memasuki kultivasi tingkat ke-11. Biarkan naga emas, dewa, singa dan setan, yang sudah berada di tahap ke-9 kelahiran mereka, masing-masing memasuki tingkat ke-10 dan ke-9. Raja singa dingin pelangi darah, Raja kelabang yang haus darah, Raja ukiran ungu yang menantang jiwa, Raja beruang naga langit, Raja burung merah, Raja buaya harimau benlong, memasuki ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, dan lantai 4 masing-masing. 3 lantai. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki lantai 12 dan mulai berlatih retret. Saat dia berkultivasi, indera spiritualnya menyelimuti pintu rahasia yang terus-menerus dibombardir. Jika pintu rahasia itu dibobol, dia bisa menemukannya tepat waktu. Tidak ada waktu di menara, Tan Yun seperti patung batu tak bernyawa, duduk bersila dan tak bergerak. 400 tahun kemudian, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba tersenyum di sudut mulutnya, tetapi dialah yang menyentuh penghalang ganda dari domain realm. Mulai berlari ke dunia, ban abadi Hongmeng kedua Ju. Dalam benak Tan Yun, kekuatan 11 domain tiba-tiba mengalir keluar dari kolam spiritualnya. Kemudian, kekuatan 11 domain perlahan menyatu, membentuk sosok kabur bersila. Kemudian sosok ini, dengan kecepatan yang tidak terdeteksi di kolam roh, membutuhkan waktu 50 tahun penuh sebelum menjadi jelas dan membentuk penampilan Tan Yun. Itu berarti janin peri Hongmeng kedua berhasil diturunkan, dan Tan Yun telah memasuki tahap kedua janin domain. Tan Yun tidak segera berlatih tubuh Tuan Hongmeng, tetapi memilih untuk mundur lagi. Tidak ada waktu di pegunungan,
dan menara itu telah berusia ribuan tahun. Ribuan tahun kemudian, Tan Yun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Aura tirani 4 kali lipat dari alam wilayah terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di menara besar runtuh satu demi satu. Hahaha, ahahaha. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, saat aku naik ke tingkat keempat wilayah, aku melihat sekelompok benda lama di luar alam rahasia, siapa yang bisa menjadi lawanku? Untuk berada di sisi yang aman, ketika Tan Yun hendak melanjutkan retret, alis pedangnya berkerut, dan dia menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa 12 susunan pertahanan tripod cincin naga di pintu alam rahasia mulai berkedip, dan pintu dari alam rahasia terlihat samar-samar, penuh dengan laba-laba retakan tipis seperti jaring. Tan Yun diam-diam berpikir, pada tingkat ini, gerbang alam rahasia akan dihancurkan paling lama setengah tahun. Sepertinya aku meremehkan kelompok hal-hal lama ini. Di luar waktu mereka hanya menyerang kurang dari 12 tahun, dan gerbang alam rahasia akan dihancurkan oleh mereka dalam waktu setengah tahun. Di luar setengah tahun, 120 tahun di menara, cukup bagiku untuk mengolah badan air Hongmeng sampai batas tertentu. Bab 993 Badan Air Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke senter Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual, berdiri di udara di dunia Hongmeng. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat keempat wilayah, dia belum berlatih tubuh Tuan Hongmeng, jadi dia memiliki 4 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya saat ini. Dan setelah dia dipromosikan ke badan air Hongmeng tingkat 9, dia bisa mengendalikan 90 helai cairan surgawi Hongmeng setiap saat. Badan air Hongmeng mengacu pada kulit seluruh tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, organ dalam dan 5 organ indera. Selesainya seluruh tubuh kulit, daging dan darah, dan otot dan tulang berarti bahwa tahap awal dari tahap ke-9 selesai. Kemudian seluruh tulang dan meridian tubuh ditempa hingga selesai, itu berarti kultivasi tahap awal tahap ke-9 selesai, dan telah memasuki tahap-tahap ke-9. Badan air Hongmeng urutan ke-9 lebih keras daripada badan emas Hongmeng, dan lebih fleksibel dan lebih kuat dari badan kayu Hongmeng. Begitu dia berlatih, tubuh Tan Yun berubah seperti aliran air keemasan, tidak hanya meningkatkan kecepatannya, tetapi juga membuat musuh mustahil untuk bertahan. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya menjadi penguasa dunia Hongmeng ini. Dia berdiri di udara, menghadap ke lautan cairan surgawi Hongmeng, dan dengan tegas berkata, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang lebih kuat. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku. Segera, 360 cairan suci seperti naga naik dari permukaan cairan, berputar di sekelilingnya perlahan dan berubah menjadi jejak cairan suci, dan setelah mengebor ke tengah alisnya, mereka mulai meresap ke dalam kulit, daging dan tulang tubuhnya, kerangka. Tiba-tiba, rasa sakit jauh ke dalam sumsum tulang membuat fitur wajah Tan Yun berubah, mengerikan seperti hantu, berkeringat seperti hujan. Setelah 100 tahun di menara, Tan Yun akhirnya menyempurnakan cairan Dewa Hongmeng, dan badan air Hongmeng telah memasuki tahap Xiao Cheng Orde 9, memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak peri palsu tingkat rendah dengan tangan kosong. Jajaran harta sihir di benua hukuman surgawi dibagi menjadi senjata roh, harta, senjata sub-penguasa, senjata sub-sakral, dan senjata abadi. Tan Yun tahu bahwa artefak abadi yang diucapkan oleh para pembudidaya di benua hukuman surgawi bukanlah artefak abadi yang nyata, paling-paling mereka dapat dianggap sebagai artefak abadi palsu. Di hati para pembudidaya daratan, apakah itu senjata sub-abadi atau senjata abadi di benua hukuman surgawi, itu hanya gelar yang dilebih-lebihkan. Sebenarnya mudah untuk dipahami, karena masih banyak orang di daratan yang mengklaim bahwa pedang mereka adalah pedang Dewa XX. Sebenarnya, pedang suci macam apa itu? Hanya berbicara tentang kekuatan tubuh fisik, melihat pesawat fana yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Jika saya, Tan Yun, adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Setelah Tan Yun membocorkan sepatah kata pun dari sisi yang mendominasi, dia perlahan berdiri, tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata, badan air Hongmeng Kai. Ketika kekosongan itu seperti riak air, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 200 kaki. Dia masih emas, meskipun dia besar, dia terlihat sangat terkoordinasi. Tan Yun melambaikan tangannya, boom. Saat gerbang dibuka, pemandangan luar biasa terjadi.
Tetapi melihat tubuh emas setinggi 200 kaki tiba-tiba berubah menjadi aliran emas seluas 500 kaki persegi, menghancurkan kehampaan, dan setelah terbang keluar dari gerbang menara, ia naik ke hulu menuju langit, bernapas, memanjat. Tiba di kekosongan 8.000 mil. Kemudian aliran air keemasan dengan cepat berubah menjadi Tan Yun setinggi 200 kaki. Om, rambut Tan Yun terbang, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit, melewati lautan awan. Segera itu melampaui 18 juta li kekosongan, dan kemudian, itu menembus 20 juta li. Pada akhirnya, ketika kesadaran spiritual berada pada jarak 30 juta mil, itu berhenti. Seperti yang kita semua tahu, ada 4 kemampuan utama di alam umum, dan kesadaran spiritual dapat mencakup 18 juta li, tingkat kelima adalah 20 juta li, tingkat keenam adalah 22 juta li. Alam 7 lapis adalah 25 juta li, alam 8 lapis adalah 28 juta li, alam 9 lapis adalah 31 juta li. Dan wilayah-wilayah Dzogchen penuh dengan kekuatan, indera spiritual dapat mencakup 35 juta li. Dan pada saat ini, itu berarti bahwa kekuatan jiwa Tan Yun mendekati tingkat ke-9 dari alam kelahiran. Oke, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ukuran aslinya, dia mengenakan jubah putih. Tan Yun menggunakan langkah muluk, mengambil langkah ringan, dan melompat 8.000 mil ke dalam kehampaan, muncul di puncak. Tan Yun berkata dengan keras, "Keratua, lelaki besar, iblis, dan 6 raja, saatnya untuk keluar dan terlibat dengan sekelompok aktivitas abadi lama di luar pintu alam rahasia." Kuek, itu tuannya, mengaum. Dengan raungan penuh kegembiraan, 9 binatang kera iblis pembunuh surga terbang keluar dari menara suci yang indah satu demi satu. Sekarang, dari tahap awal tahap ke-9 sebelumnya, kera iblis telah melewati tahap pertumbuhan tahap ke-9 dan memasuki tahap dewasa, dan secara samar-samar telah menyentuh penghalang tahap-tahap ke-9 untuk melintasi bencana. Naga emas, dewa singa, dan iblis telah dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat 9. Karena binatang memiliki umur yang panjang, setelah tahap ke-9 dari tahap awal, waktu yang dibutuhkan untuk maju ke alam jauh lebih lama daripada alam janin teritorial. Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah, Raja Kelabang yang Haus Darah, Raja Elang Ungu yang Menawan Jiwa, dan Raja Burung Merah telah dipromosikan ke tahap ke-9 dari tahap awal. Raja Tian Luolongqiong menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan memasuki tahap ke-9 dari kelahirannya. Hanya Raja Panlong, Macan dan Buaya, sekarang tahap ke-8 melintasi malapetaka. Dalam pandangan Tan Yun, keratua sudah cukup untuk memiliki kekuatan tertinggi yang sama dengan alam eklosion, dan kekuatan untuk bersaing satu sama lain. Orang-orang besar setidaknya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari wilayah bersama. Moer dapat membunuh pembangkit tenaga 7 lapis dari ranah janin domain umum. Setelah berlatih, Sutra Hati Binatang Buas Surga, yang dianugerahkan oleh Tan Yun, 6 raja suku besar dapat membunuh sebanyak mungkin yang mereka bisa di hadapan 1 hingga 3 kekuatan alam wilayah. Kecuali Dragon Tiger dan Crocodile King, 5 raja lainnya semua memiliki kemampuan untuk membunuh 4 kemampuan utama dari alam janin biasa, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk melawan 5 kemampuan utama dari alam janin nyata. Tan Yun yakin bahwa sekarang dia dapat dengan mudah membunuh lapisan ke-7 wilayah, kecuali lawannya juga memiliki kekuatan untuk melompat. Kuat, tidak diragukan lagi, dengan kekuatan Tan Yun dan 9 binatang yang meningkat tajam, kekuatan tertinggi Huang Fu Shengzong telah sangat meningkat, dan dia telah melangkah ke jajaran banyak kekuatan kuat di benua hukuman surgawi. Tan Yun melirik 9 binatang buas, dengan ekspresi dominan, "Tinggalkan rahasia itu bersamaku dan bunuh musuh. Cobalah untuk tidak melepaskannya." 9 binatang berkata serempak, "Bawahan patuh." Pada saat yang sama, di luar ranah rahasia. Di langit, ada total 82 orang dari 4 kekuatan klan Si, Dinasti Suci Nangong, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Abadi Shenhun. Kecuali Zugeyu yang merupakan kesempurnaan agung dari alam ilahi, 81 orang lainnya semuanya kuat di alam-alam. Di antara kekuatan di lapangan, Ruyan adalah yang terkuat di lapisan ke-7 Gao Xianyu, diikuti oleh Rock Breaking the Sky. Sisanya adalah orang-orang dari lapisan pertama hingga ke-5 domain. Boom boom. Pintu alam rahasia bergetar hebat, dan ada banyak retakan yang mengejutkan, dan tirai yang menutupi pintu alam rahasia seperti api unggun yang bergoyang,
seolah-olah akan padam kapan saja. Hahaha. Si Potian tersenyum marah, pintu alam rahasia akan segera dibobol. Tan Yun, dengarkan, bajingan. Patriark ini ingin seluruh hidupmu Huang Fu Sengsong mengubur istri dan anakku. Bab 994 rentan. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab dicibir datang dari pintu alam rahasia, batu itu menghancurkan langit, pintu alam rahasia tidak perlu kamu hancurkan, biarkan aku memecahkannya. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu membunuhku untuk membalas dendam keluargamu, atau aku ingin mengirimmu menemui Yin Yu Huang dan Siwan Ruo. Tan Yun berkata, bang. Dengan suara, pintu rahasia yang semula penuh retakan meledak. Memanggil. Ketika si Potian tercengang, aliran air keemasan menyembur keluar dari pintu alam rahasia yang berubah menjadi langit dan memercik dengan puing-puing, dan langsung melewati kehampaan ribuan mil, muncul di depan si Potian, dan berbalik, menjadi awan tan setinggi 200 meter. Tingkat keempat dunia janin, bagaimana ini mungkin? Si Potian berteriak ngeri, dan tubuhmu, bagaimana kamu bisa berubah, mengapa kecepatanmu lebih cepat dari Patriark? Si Potian ketakutan, kalian semua lari, kami bukan lawan Tan Yun. Si Potian berteriak, sambil menawarkan perahu roh senjata abadi Asia bermutu tinggi, dan setelah menaiki perahu roh, dia berlari menjauh dari pegunungan Tianpu. Dia takut. Saya sangat takut. Menurut pengetahuannya, lebih dari 12 tahun yang lalu, Tan Yun, yang merupakan lapisan ke-8 dari alam-alam ilahi, tidak dapat dengan cepat meningkatkan wilayahnya dengan mundur. Dia sebelumnya telah menentukan bahwa tidak peduli seberapa buruk dia melawan langit, Tan Yun tidak akan dipromosikan ke tingkat pertama domain, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Tan Yun tidak hanya dipromosikan, tetapi juga memasuki tingkat keempat. Pada saat ini, para penyembah dinasti suci Nangong, klan batu, sekte abadi-abadi, dan kekuatan besar dunia janin dari istana jiwa abadi, benar-benar ngeri. Hal yang sama berlaku untuk Ruyan Gaoxian dari lapisan ketujuh dari alam wilayah. Ruyan Gaoxian memunculkan lautan badai di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana tubuh Tan Yun muncul dalam bentuk aliran emas, dan kecepatan terbangnya 3 poin lebih cepat dari dirinya. Ruyan Gaoxian berteriak dengan cemas, kalian semua bubar dan lari. Sambil mengaum, dia melarikan diri menuju kedalaman pegunungan Tianpu. Orang kuat lainnya juga ingin menyebar dan melarikan diri. Kuek, hal tua, saya melihat di mana Anda lari. Raungan mengguncang langit, dan kera pembunuh surga berubah menjadi sinar ungu hitam, yang langsung menembus puluhan ribu mil langit, dan muncul megah dan megah di atas kepala Ruyan Gaoxian, dengan lembut ayunkan tongkat. Tidak. Ruyan Gaoxian menjerit serak, kera iblis pembunuh langit menyerang begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia dipukul dengan tongkat. Ledakan. Seluruh orang Ruyan Gaoxian berubah menjadi daging dan darah. Tan Yun, lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, biarkan kera rohmu berhenti. 7 janin abadi Ruyan Gaoxian terbang keluar dari mayat, berteriak ketakutan. Kera tua, jangan dengarkan omong kosongnya. Bunuh aku. Tan Yun berteriak, dan kera pembunuh surga mengayun ke arah 7 janin abadi Ruyan Gaoxian. Tan Yun, kamu sama sekali tidak tahu kekuatan Xianzong abadiku, tunggu. Ruyan Gaoxian berteriak dengan enggan, Wuji, ingatlah untuk membalaskan dendam Gaosu. Suara itu tiba-tiba berhenti, 7 janin abadi Ruyan Gaoxian dimusnahkan oleh kera tua itu. Sebelum Tan Yun bergegas keluar dari alam rahasia, karena Ruyan Wuji dan Sugeyu memiliki alam terendah, dan keduanya memiliki identitas khusus, keduanya menjauh dari alam rahasia sejauh ribuan mil untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, pengetahuan spiritual Ruyan Wuji menyelimuti Ruyan Gaoxian, air mata mengalir di wajahnya, menangis, jangan khawatir, Gao Pao, Wuji pasti akan membalas dendam. Sugeyu, yang berada di sampingnya, juga memiliki mata merah. Dia melihat leluhurnya dari tahap pertama hingga kelima dari alam janin istana abadi, iblis, naga emas dan singa, naga dan raja beruang yang telah diusir dari alam rahasia Huangfu. 6 raja klan besar membunuh mereka dengan kejam. Tuan istana, lari. Ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Tuan istana, lari. Petik 2 petik 2. Dengan deru yang tidak mau dan putus asa dari leluhur istana jiwa abadi yang tertinggal di telinga, Sugeyu menoleh dan Ruyan Wuji, dan melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di langit di luar rahasia Huangfu, iblis tingkat 9 tidak perlu berubah menjadi naga sama sekali, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Sosoknya berada di kehampaan,
berkedip satu demi satu dan melintasi kehampaan 50.000 mil, dan tangan kanannya menghancurkan cakar dan menghancurkan kepala musuh. Beri aku mati. Kera iblis pembunuh surga memegang tongkat di tangan kanannya. Tubuhnya setinggi 800 zang seperti gunung hitam, dengan kehampaan yang retak, dan kecepatannya sangat cepat sehingga ia mengejar kekuatan besar alam wilayah yang melarikan diri dan meledakkannya tanpa pandang bulu, membunuh. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, dan setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi 8.000 mil kehampaan, mengejar si Potian, yang mengendarai kapal peri Asia bermutu tinggi. Kecepatan kilat Tan Yun 3 poin lebih cepat dari kecepatan si Potian dalam mengemudikan perahu roh, dan pada kecepatan ini, dia bisa mengejar si Potian paling lama. Tepat ketika si Potian mengendarai perahu roh melalui lautan awan yang luas, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Tan Yun, Master Sekte Tan, orang-orang tua membantumu. Feng Yun. Tan Yun terkejut, memalingkan muka, dan melihat perahu roh penuh 15 orang keluar dari udara tipis di lautan awan. Tan Yun mengenali dua dari mereka secara sekilas, dan berkata dengan terkejut, Feng Yun, King Cheng. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa, kecuali King Cheng, 14 orang yang tersisa di kapal roh semuanya kuat di wilayah itu. Di antara mereka, seorang pria parubaya dengan penampilan yang agung, dan seorang lelaki tua adalah lapisan ketujuh wilayah itu. Dari 11 penatua yang tersisa, 3 di antaranya berada di tingkat kelima domain, dan sisanya berada di tingkat pertama hingga keempat. Pria parubaya itu berbalik ke arah Tan Yun dan mengepalkan tinjunya di udara. Sekte Master Tan, Patriark saya Feng Tianlun, adalah ayah dari gadis ini, King Cheng. Kali ini dia datang untuk membantu para bangsawan. Begitu kata-kata itu jatuh, Feng Tianlun dengan tegas berkata, Penatua, Anda akan membiarkan saya menangkap batu itu, dan yang lain akan membunuh musuh lain yang melarikan diri untuk hidup mereka. Bawahan patuh. Tetua Feng Clan memancarkan aura 7 kali lipat dari alam wilayah, dan Feng Tianlun menghilang dari perahu roh dalam sekejap. Saat si Potian lewat, keduanya langsung muncul di perahu roh si Potian. Mulai menyerang langit, 11 tetua klan Feng lainnya terbang menuruni perahu roh dan melayang di lautan awan, mengejar dan membunuh orang-orang dari klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, Istana Sen Hunxian, dan Dinasti Suci Nangong. Pada saat ini, Tan Yun dan Feng Qingcheng, yang berada di Lingzhou, saling memandang di udara. Di wajah Feng Qingcheng yang menakjubkan, ada senyum nakal, ini mengejutkan, bukan? Itu benar-benar tidak terduga. Tan Yun tersenyum kecil, kapan kamu datang? Tebakan. Feng Qingcheng tersenyum. Tidak lama setelah tiba, kata Tan Yun. Tidak. Feng Qingcheng berkata sambil tersenyum, 8 tahun yang lalu, saya membujuk ayah saya dan para tetua untuk bersembunyi di sini ketika kami tiba di pegunungan hukuman surgawi. Rambut Tan Yun berkibar, dan ada sentuhan emosi di pupil matanya yang besar, terima kasih. Sama-sama. Feng Qingcheng berkata dengan tenang, kami pikir kami dapat membantu. Tetapi sekarang tampaknya tanpa bantuan klan Feng kami, Anda dapat dengan mudah membunuh musuh sendirian. Cukup bagimu untuk memiliki niat ini. Tan Yun berkata setelah jeda, tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu mencari kematian. Tapi itu adalah leluhur dari Sekte Abadi-Abadi, leluhur tingkat keempat dari alam realem, dan dengan gagasan untuk menangkap Feng Qingcheng hidup-hidup, dia berkedip ke arah Feng Qingcheng tingkat ke-6 dari alam ilahi. Bab 995. Ketika Tan Yun hendak bergerak, pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, kecepatan yang sangat cepat, semangat pembunuh yang kuat. Di depan mata Tan Yun, seorang wanita dengan gaun dan topeng hitam, memegang pedang terbang hitam legam, muncul dari lautan awan, menembak ke arah Feng Qingcheng. Hati Tan Yun tercengang. Ketika dia berpikir wanita berbaju hitam tidak akan menguntungkan Feng Qingcheng, dia melihat wanita berbaju hitam, membawa cahaya pedang hitam, dan memotong kepala lelaki tua yang telah menyerang Feng Qingcheng. Pompa. Kemudian, wanita berbaju hitam itu melakukan tendangan voli di udara, menusuk alis lelaki tua itu dengan pedang, dan membunuh 4 janin peri lelaki tua itu di kepalanya. Lapisan ke-6 domain, tetapi memiliki kecepatan yang sebanding dengan milikku, wanita ini sangat kuat. Setelah Tan Yun berbisik, ketika hendak bertanya siapa wanita itu, wanita bertopeng hitam, seperti hantu, diam-diam melayang di langit, berinteraksi dengan kera tua, pria besar, iblis, 6 raja, dan klan Feng. Bersama-sama, mereka melakukan pembunuhan 4 kekuatan kuat yang melarikan diri.
King Cheng, di luar tidak aman. Kamu masuk ke ranah rahasia Huangfu dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia melemparkan langkah sucinya dan mengejar musuh. Apakah dia peduli padaku? Feng Qingcheng berdesir di dalam hatinya, dan mendorong perahu roh ke alam rahasia Huangfu. Melihat tanaman dan pohon yang sudah dikenal di wilayah rahasia Huangfu, Feng Qingcheng merasa ingin kembali ke rumah. Membunuh. Di luar alam rahasia, tubuh Tan Yun yang seperti bukit berkedip, dan dengan telapak tangannya, dia menamparkan sampai mati kekuatan 4 kali lipat dari alam. Setelah beberapa saat, pembunuhan itu berhenti. Kecuali Ruyan Wuji, Suge Yu melarikan diri, dan Si Potian ditangkap oleh Feng Tianlun, pembangkit tenaga listrik dari 4 domain kekuasaan lainnya dibantai. Tan Yun kembali ke penampilan aslinya, mengenakan jubah putih, dan berdiri voli di langit. Keratua, iblis, pria besar, dan 6 leluhur dengan hormat meninggalkan Tan Yun. Feng Tianlun hanya memegang Si Potian yang sekarat di tangannya, dan terbang ke Tan Yun di depannya dengan klan Feng sebagai orang kuat. Wanita berpakaian hitam dan bertopeng, memegang pedang panjang hitam legam berdarah, juga datang ke Tan Yun. Feng Tianlun, Si Potian, yang dijemput oleh Feng Tianlun, mengutuk, kamu binatang, klan Si saya dan klan Feng Anda tidak memiliki keluhan dan tidak ada permusuhan. Anda benar-benar bertindak sebagai kepala klan untuk Huangfu Sengsong. Feng Tianlun mendengus dingin, kata-kata Patriark Si salah. Putri Patriark dulu adalah kepala formasi gerbang suci Huangfu Sengsong, dan ayahku adalah leluhur agung formasi. Di hati Lai Fu dan King Cheng, Huangfu Sengsong adalah setengah dari rumah mereka. Jika klan batu Anda ingin menghancurkan Huangfu Sengsong, bagaimana Patriark Anda bisa duduk dan mengabaikannya? Feng Tianlun bukannya tidak bijaksana. Kata-katanya membawa keluarga Feng dan Huangfu Sengsong ke kam yang sama. Hahaha, ahahaha. Tiba-tiba, Si Potian tersenyum tidak bermoral, entah Tan Yun atau Feng Tianlun, apakah kamu benar-benar berani membunuh jika kamu menangkap Patriark? Kamu membicarakannya, mengapa Master Sekte ini tidak berani? Tan Yun berkata dengan main-main. Kata-kata Si Potian selanjutnya mengubah Feng Tianlun dan bahkan semua ekspresi orang Feng. Bahkan mata wanita berpakaian hitam dan bertopeng itu terkejut. Nada suara Si Potian sangat arogan dan berkata, leluhur Patriark, menembus tahap ke-6 Eklosion Realem 100 tahun yang lalu. Leluhur surgawi saya sekarang berkeliaran, mencari kesempatan untuk menerobos alam ke-7, dan mungkin saya akan kembali ke klan batu dalam waktu dekat, dan saya akan mempelajari apa yang terjadi hari ini. Kepala klan ini memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak membiarkan saya pergi, konsekuensinya adalah leluhur surgawi saya akan membunuh semua anggota klan Feng di pegunungan Suantian dan membunuh semua anggota klan Feng di wilayah rahasia klan Feng. Bunuh Huangfu Sengsong lagi. Tan Yun juga terlihat serius ketika semua orang berdebar. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Si Potian, membiarkannya melayang ke kehampaan, dan melemparkan murid surgawi Hongmengnya. Tiba-tiba, ekspresi Si Potian menjadi kusam. Tan Yun tidak bisa membantah, jawab aku, apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar, Si Potian berkata dengan jujur. Ketika leluhur surgawi Anda meninggalkan keluarga, apakah Anda mengatakan kemana Anda pergi di masa lalu? Tan Yun dengan serius berkata, aku juga berkata, kapan kamu akan kembali? Nenek moyang saya mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke alam suci yang menyala-nyala dan melakukan perjalanan ke jurang tak berujung. Si Potian berkata dengan lemah, leluhur hanya mengatakan bahwa dia akan kembali setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam eklosion, tetapi dia tidak mengatakan kapan. Setelah mendengar ini, Tan Yun memandang Feng Yun dengan ekspresi bingung, Feng Lao, apakah Anda tahu apa suaka api berkobar dan jurang tak berujung itu? Di mana dan seberapa jauh dari pegunungan hukuman surgawi? Setelah Feng Yun mendengar dua tempat ini, matanya yang keruh mengungkapkan ketakutan yang tak terbendung, Master Sekte Tan, selain medan perang para dewa di pegunungan Tianpu, tanah abadi, dan tanah terlarang dari meteorit Canyon, adalah 9 area terlarang, yang juga merupakan area sengit. 9 alam garang, termasuk alam iblis, alam binatang, alam suci api, jurang tak berujung. Alam suci api sangat jauh dari pegunungan Tianpu. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada kekuatan 8 kali lipat di alam bulu yang terbang selama 80 tahun penuh sebelum terbang kembali ke dinasti suci Huangfu.
Dan jurang tak berujung, di kedalaman laut iblis tak berujung, kedalaman jurang tidak diketahui, tetapi dikatakan bahwa di jurang air, monster tingkat ketujuh sebanyak anjing, urutan ke-8 monster menyebar ke seluruh jurang, dan monster air tingkat 10 tingkat 9 juga ada. Namun, monster kuat di jurang tak berujung tidak pernah muncul. Dikatakan bahwa di abad pertengahan, ada kekuatan besar yang menyegel jurang maut untuk mencegah monster merusak dunia. Master Sekte Tan, jika leluhur surgawi dari batu pemecah langit benar-benar pergi ke dua daerah yang ganas ini, maka itu tidak akan 100 atau 80 tahun, dan itu tidak akan kembali. Dengan kata lain, kita aman selama periode tersebut. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangguk lega, dan bertanya dengan santai, Feng Lao, tahukah Anda, di seluruh benua hukuman surga, di mana ada api tingkat peri dengan atribut es dan air? Aku tidak tahu di mana itu, tapi kurasa pasti ada salah satu dari 12 tempat terlarang di benua hukuman surgawi. Setelah mendengarkan, Tan Yun memutuskan untuk mencari waktu untuk menemukan. Setelah Tan Yun melepaskan kendali mata ilahi Hongmeng atas Si Potian menatap Tan Yun dengan kejam, dan berkata dengan lemah, lepaskan, patriark ini. Jika kamu tidak melepaskan, leluhurku. Tan Yun tiba-tiba mencubit leher Si Batian dengan tangan kanannya, dan Si Batian tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Tan Yun menatap Si Potian dengan ganas, dan sekali lagi menggunakan murid surgawi Hongmeng-nya, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah kamu memiliki ranah yang kuat di klan batu? Jika demikian, kekuatan apa? Ada 18 lainnya, semua domain tingkat pertama. Mendengar ini, setelah Tan Yun mengangkat murid Hongmeng, dia berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya keluar dari alam rahasia Huangfu, saya berkata, saya akan menyatukan kembali Anda dengan istri dan putri Anda yang kejam. Lakukan. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak akan ada lagi klan batu di seluruh benua hukuman surga. Karena kamu ingin menghancurkan klan Manchukuo, maka aku juga akan menghancurkan seluruh klanmu. Adapun leluhur surgawimu, jika dia berani melangkah ke pegunungan hukuman surgawi di masa depan, aku akan membunuhnya. Sekarang, kamu pergi untuk mati. Dengan itu, Tan Yun terbakar dari tangan kirinya, terselubung di langit, dan abu terbangnya menghilang seketika. Setelah Tan Yun memadamkan api Grid Mengmeng, dia mengepalkan tinjunya ke arah wanita berbaju hitam itu dan berkata, siapa kamu? Wanita berpakaian hitam memandang anggota keluarga Feng dan berkata, saya meminta Master Sekte Tan untuk mendiskusikan sesuatu untuk didiskusikan, jadi tolong hindari saya. Oke, setelah Feng Tianlun menjawab, Tan Yun berkata, Patriark Feng, Qing Cheng sekarang berada di alam rahasia Huangfu, Anda harus memasuki alam rahasia terlebih dahulu, dan saya akan lewat nanti. Ketika Feng Tianlun dan yang lainnya pergi, Tan Yun berkata, orang-orang pergi, bisakah kamu berbicara? Ya, wanita berpakaian hitam itu melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Namaku Helian Bing, dan aku milik Tang Xi, pangeran ke-6 dari dinasti Tang Xun. Pangeran ke-6 adalah kakak dari putri ke-9. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa putri ke-9 telah dihapuskan oleh Tuan Suci Tang Xun. Bukan hanya ke-9 putri yang gila, tetapi masa hidupnya kurang dari 32 tahun sekarang. Pangeran ke-6 memintaku untuk memberitahumu bahwa aku harap kamu dapat menemukan cara untuk menyelamatkan 9 putri. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, maaf, saya tidak mengenal 9 putri, dan saya tidak ingin menyelamatkan orang. Tan Yun tidak ingin ada hubungannya dengan dinasti suci Tang Xun, jadi dia berbalik dengan acuh tak acuh setelah berbicara, dan ingin pergi. Tan Yun, berhenti untukku. Helian mengerang dingin. Tan Yun memikirkan kematian ayah Kaisar Mumeng, kemarahannya meledak, dia tiba-tiba berbalik, menatap Helian Bing, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan mengira kamu membantuku membunuh beberapa orang, aku tidak membunuhmu. Kamu berani berteriak padaku, percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu. Tubuh Helian Bing gemetar, dia melihat niat membunuh di mata Tan Yun. Dia menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, oke, aku pergi. Tapi Master Sekte Tan, saya masih ingin mengatakan, jika 9 putri bukan karena Anda, bagaimana dia bisa digulingkan dari kolam spiritual dan dikirim ke penjara langit, menjadi orang gila? Jika bukan karena 9 putri untuk menghentikan Tang Xunseng menyerang Huangfu Sengsong lebih dari 40 tahun yang lalu, dengan kekuatan Huangfu Sengsong Anda lebih dari 40 tahun yang lalu, itu akan dimusnahkan oleh klan Tang dan Tang Xun.
Tentara dinasti. Setelah itu, ketika He Lianbing berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, hati Tan Yun tenggelam dan berkata dengan keras, "Tunggu. Siapa 9 putri di mulutmu?" He Lianbing tiba-tiba menoleh ke belakang, Tang Xinying. Mendengar itu, pikiran Tan Yun sedikit kosong. Mengesampingkan keluhan antara Mu Mengqi dan dinasti suci Tang Zun, dalam hati Tan Yun, dia selalu menganggap Tang Xinying sebagai teman dekat. Sementara dia cemas, dia masih tetap waspada untuk mencegah pihak lain menipu dirinya sendiri, dan setelah memperkenalkan dirinya ke dalam dinasti suci Tang Zun, dia terbunuh. Bagaimana aku percaya padamu? Tan Yun mengepalkan tinjunya. Dengan kepintaran He Lianbing, dia bisa melihat bahwa Tan Yun tidak tahu bahwa Tang Xinying adalah putri ke-9. Ini memang kasusnya. Tan Yun tahu bahwa Tang Xinying adalah seorang putri, tetapi dia tidak tahu putri yang mana. He Lianbing berkata dengan tergesa-gesa, "Saya memiliki gambar ingatan." Seperti yang dia katakan, dengan lambaian lengan batu giok tanpa tulang yang lembut, kekuatan spiritualnya berubah menjadi gambar dalam kehampaan. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di gambar, hati Tan Yun seperti jarum, dan dia merasakan kesemutan dan rasa sakit yang menyayat hati. Dia melihat Tang Xinying, mengenakan seragam penjara, meringkuk di sudut sel sambil menggigil. Ketika dia melihat Tang Xinying, dia menangis dan tertawa terbahak-bahak. Terlintas di benak Tan Yun bahwa dia masih seorang murid luar. Ketika dia mencoba di Meteorite Canyon, Tang Xinying, mengenakan gaun hitam dan topeng, dengan ramah menembakkan pedang yang mengejutkan untuk membunuh monster itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, potongan-potongan yang Tang Xinying alami dengannya, dan senyumnya melekat di benak Tan Yun untuk waktu yang lama. Isi surat Tang Xinying untuk dirinya sendiri muncul di benak Tan Yun. Dia melihat penampilan Tang Xinying di gambar saat ini, dan hatinya semakin sakit. He Lianbing menatap mata Tan Yun dengan air mata berkedip-kedip. Dia dengan jujur berkata, 9 putri Jin Ziyue, di depan semua orang di aula, dia memaksa Tang Zun Shengzu dengan kematian dan menyerang Huang Fu Shengsong. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia begitu bodoh? Iya, 9 putri benar-benar bodoh. He Lianbing menghela nafas, ayahnya mengirimnya ke Huang Fu Shengsong Anda sebagai mata-mata, tetapi dia jatuh cinta dengan Anda dengan bodoh, tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga menjadi akhir yang menyedihkan sekarang. Bagaimana Tan Yun bisa mengetahui cinta Tang Xinying pada Tan Yun? Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri, Tang Xinying memang cantik, sangat cantik sehingga pria di dunia tidak bisa menolak. Sebagai seorang pria, Tan Yun secara alami memiliki sedikit kasih sayang untuk Tang Xinying sebelumnya, tapi itu saja. Sekarang, setelah Tan Yun mengetahui bahwa Tang Xinying telah mengorbankan pengorbanan yang begitu besar untuk dirinya sendiri, Tan Yun memikirkan kebencian antara keluarga kekaisaran Mu Mengqi dan Tang Zun, dan dia kesal. Pada saat ini, kebaikan Tang Xinying di hatinya berlipat ganda, tetapi dia lebih tersentuh, sangat tersentuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tunggu aku, setelah aku selesai berurusan dengan sekte, aku akan pergi ke dinasti suci Tang Zun bersamamu." "Jangan pergi." He Lianbing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tang Zun memiliki banyak orang kuat di dinasti suci. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak memiliki keberuntungan di dinasti suci Nangong dan melarikan diri hidup-hidup. Putri ke-9 telah membuat pengorbanan yang begitu besar untukmu. Meskipun putri ke-9 gila, kurasa dia tidak ingin melihatmu, karena dia mengalami kecelakaan. Master Sekte Tan, Pangeran ke-6 memintaku untuk memberitahumu bahwa jika kamu bisa menyelamatkan, tolong selamatkan putri ke-9, jika kamu tidak bisa, jangan ganggu putri ke-9, biarkan putri ke-9 pergi dengan tenang." Setelah He Lianbing berbicara, samar-samar terlihat bahwa angin kencang bertiup, meniup setetes air mata Tan Yun. Setelah berpikir sebentar, Tan Yun bertanya, "Bagaimana fungsi tubuh Xinying sekarang?" He Lianbing berkata dengan jujur, seperti pria berusia 70 tahun, tetapi tidak ada bahaya lain. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu akan tinggal di sekte saya untuk sementara waktu, saya akan segera mencari pil untuk memperbaiki Xinying." "Iya, terima kasih Sekte Master Tan." He Lianbing berkata dengan penuh terima kasih. Selanjutnya, Tan Yun membawa He Lianbing ke wilayah rahasia Huang Fu, dan membiarkan kera pembunuh surga menjaga pintu keluar wilayah rahasia. "Tan Yun, ada apa denganmu?" Feng Qingcheng menatap mata merah Tan Yun, khawatir, apa yang terjadi? "Jangan khawatir, tidak apa-apa.
Tan Yun tersenyum kecil. Melihat Tan Yun tidak ingin mengatakannya, Feng Qingcheng tidak bertanya lagi. Setelah Tan Yun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Feng Tianlun, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya telah menuliskan perasaan keluarga Feng untuk saya, Tan Yun. Sekarang kamu telah menyinggung klan batu untukku. Jika leluhur surgawi Si menghancurkan langit dan kembali ke klan batu suatu hari, dan mengetahui apa yang terjadi hari ini, kamu pasti tidak akan dilepaskan. Setelah mendengar ini, Feng Yun, Feng Tianlun, dan Feng Qingcheng mengerutkan kening. Tan Yun berkata, baiklah, saya bisa mempercayai Qingcheng dan Feng Lao. Jika Anda tidak keberatan, silakan beristirahat di alam rahasia Huangfu saya untuk saat ini. Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng tersenyum, terima kasih Tan Yun. Sekte Master Tan, terima kasih banyak. Feng Tianlun memimpin para tetua dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Tan Yun berkata, namun, Sekte Huangfu Sein saya memiliki banyak musuh. Jika Anda tinggal di Sekte Huangfu Sein, saya tidak dapat menjamin keselamatan mutlak Anda. Dipahami. Feng Tianlun dengan keras kepala berkata, mulai sekarang, keluarga Feng saya dan Huangfu Shengzong akan bersatu selamanya dan menjadi sekutu yang teguh. Jika musuh datang, keluarga Feng saya tidak akan pernah duduk diam. Bab 997 Tan Yun, kamu mati. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, kepala klan Feng, ini belum terlambat. Anda harus segera pergi ke pegunungan Suantian dan membawa orang-orang Anda. Setelah Anda datang, saya akan mengatur alam rahasia kecil dengan kekuatan spiritual yang kuat untuk Anda. Ketika menjadi damai di masa depan, Anda akan pergi. Feng Tianlun bersyukur dan berkata, itu sangat bagus, saya tidak ingin berterima kasih. Setelah Feng Tianlun mengucapkan terima kasih, dia memimpin 6 tetua dan meninggalkan alam rahasia Huangfu. Tetapi Feng Yun, Feng Qingcheng dan 6 tetua lainnya tinggal di alam rahasia Huangfu. Setelah itu, Tan Yun memandang Feng Yun dan berkata, Feng Tua, apakah Anda tahu di mana klan Si berada? Aku tahu, ada apa? Feng Yun bertanya, saya mohon Anda menggambar peta dan batu giok untuk saya. Tan Yun berkata dengan niat membunuh, saya ingin mengirim seseorang untuk menghancurkan klan batu. Sekte Master Tan, peta giok mudah dihindari. Pada saat ini, tetua ketujuh klan Feng berkata, orang tua itu bisa membawa orang-orang Guizhong. Ya, Feng Yun berkata, karena klan saya dan Master Sekte Tan sekarang adalah aliansi, kalian berenam akan memimpin jalan bagi orang-orang Huangfu Shengzong. Ini sangat bagus. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, pria besar, Moer, Tian Luolong Qiongwang, kamu pergi dengan 6 tetua klan Feng, ingatlah untuk merampok perpustakaan Lingxi klan Batu. Pada saat ini, tetua ketujuh dari klan Feng bertanya, Tuan Sekte Tan, apakah semua klan Batu membunuh semua? Tan Yun berkata dengan suara keras, potong rumput untuk menghilangkan akarnya, jangan biarkan hidup. Huangfu Shengzong dan Shizu adalah musuh bebuyutan. Jika saya sendirian, saya tidak peduli bahwa sisa-sisa Shizu akan membalas dendam, tetapi jika saya tidak mendorong Shizu sampai mati sekarang, CZ akan menyerang Feng dan murid-murid saya di masa depan. Banyak orang akan mati karena ini. Betul sekali. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dalam menghadapi musuh bebuyutan, kita tidak akan pernah tanpa ampun. Jika Tan Yun berurusan dengan dinasti Suci Nangong, dia hanya akan membunuh keluarga kerajaan Nangong di masa depan, tetapi dia tidak akan membantai orang-orang dari dinasti Suci Nangong. Setelah itu, naga emas dan singa yang membawa 6 tetua klan Feng, Moer, dan Raja Beruang Naga Tianluo, berubah menjadi sinar cahaya keemasan besar, meledak keluar dari alam rahasia Huangfu. Tuan, ada seorang wanita tua dan seorang pria tua 20 juta mil barat laut dari alam rahasia yang ingin berbicara dengan Anda. Siapa itu? Tan Yun mengerutkan kening, menembak keluar dari alam rahasia, dan segera melangkah ke kehampaan untuk melepaskan kesadaran spiritual, mencakup 20 juta mil ke barat laut, dan menemukan seorang wanita tua dan seorang wanita berusia 90 tahun. Orang tua itu melakukan tendangan voli di udara. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa wanita tua itu memiliki kekuatan tingkat ketujuh di alam, dan pria tua itu juga memiliki kekuatan tingkat ketujuh di alam. Wanita tua itu adalah nenek Zhong Lixin, Lin Lanfang, wanita tua itu adalah Zhong Liliang, sesepuh dari keluarga Zhongli.
Alasan mengapa mereka berdua menjauh dari ranah rahasia Huang Fu adalah karena mereka baru saja menyaksikan proses di mana Tan Yun dan partainya telah membunuh keempat domain kekuatan penyerang utama. Baru sekarang keduanya menyadari bahwa Huang Fu Shengzong saat ini telah berubah, dan bukan lagi kesemek lembut yang bisa diperas siapapun sesuka hati. Pada saat ini, memberi dua orang itu 100 keberanian, mereka tidak berani membunuh Huang Fu Shengzong. Tetapi keduanya tidak mau pergi, jadi mereka mencari Tan Yun. Master Sekte Tan, tubuh lama adalah ibu dari patriark klan Zhongli hari ini. Suara sopan Lin Lanfang diperkenalkan ke telinga Tan Yun, tubuh tua ada di sini hari ini untuk berkelahi dengan Sekte Bangsawan dan mengatur mata-mata untuk memasuki Sekte Bangsawan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekte Tuan Tan, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selama kamu membuat syarat, lelaki tua itu akan setuju denganmu. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, ini bagus untuk mengubah pertempuran menjadi sutra giok. Biar ku tebak tujuan perjalananmu. Nyonya tua, beranikah Anda mengatakan bahwa Anda tidak datang untuk membiarkan saya menyerahkan Zhong Libo dan Zhong Lixiner dengan gagasan tentang kekuatan Anda sendiri? Beraninya kamu berkata, jika aku tidak menyerahkannya, kamu tidak akan mengandalkan kekuatanmu untuk mengancamku dengan kehidupan jutaan Sekte Huang Fu Sein saya. Bukankah kamu baru saja melihat bahwa Sekte Huang Fu Sein-ku sekarang kuat dan membunuh musuh yang kuat? Tetapi kalian berdua tahu bahwa kamu tidak terkalahkan, dan kemudian kamu ingin berpuas diri. Biarkan guru sekte ini membiarkan Zhong Libo dan Zhong Lixiner. Pergilah. Barang-barang lama, menurutmu siapa Tan Yun? Seorang anak berusia 3 tahun. Setiap kata Tan Yun seperti batu besar yang menempel di hati Lin Lanfang. Ekspresinya sangat jelek, dan Tan Yun dengan jelas mengatakan pikirannya. Pada saat yang sama, dia bisa melihat dari penyebutan Tan Yun tentang Zhong Libo dan Zhong Lixiner bahwa Tan Yun tahu bahwa mereka adalah mata-mata klan Zhongli di Huang Fu Shengzong. Lin Lanfang menghela nafas lega, dan menggenggam tinjunya dengan senyum yang kuat. Master Sekte Tan adalah orang yang lugas dan ceria, jadi tubuh lama tidak lagi tersembunyi. Master Sekte Tan, tolong beritahu saya, bagaimana Anda bisa melepaskan Siner dan Zhong Libo? Namun, kalimat Tan Yun selanjutnya membuat Lin Lanfang gemuruh. Tidak bisa melepaskannya. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, mereka telah dibunuh oleh penguasa ini. Apa yang kau bicarakan? Wajah Lin Lanfang pucat, dan dia berkata dengan enggan, Sekte Master Tan, lelucon ini tidak lucu. Siner adalah satu-satunya cucu lelaki tua itu, dan meminta Sekte Master Tan untuk melepaskannya. Tanpa menunggu Tan Yun menjawab, keras Kei Killer tiba-tiba menarikan tongkat raksasa, teredam seperti guntur, Nyonya tua, apakah kamu tuli? Tuanku berkata untuk membunuh, kamu terbunuh, jika kamu tidak yakin, datang dan lawan aku. Jika tidak, keluarkan aku dari pegunungan hukuman surgawi. Mendengar ini, tubuh tua Lin Lanfang bergetar hebat. Memikirkan kematian Zhong Lixiner, dia tergerak oleh dunia dan berteriak dengan suara serak. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu sudah mati. Jika kamu tidak membunuhmu, kamu tidak akan menjadi laki-laki. Orang tuamu akan membiarkan darah Huang Fu Shengzongmu mengalir ke sungai, dan kamu tidak akan tinggal. Kamu tunggu orang tua itu. Setelah itu, Lin Lanfang dan Tetua Agung terbang ke langit di luar pegunungan. Wajah Tan Yun muram dan permusuhan berkobar di mata bintangnya. Saya, Tan Yun, tidak yakin berapa lama klan Zhongli Anda dapat hidup, tetapi saya dapat menjamin bahwa suatu hari, klan Zhongli, seperti klan batu dan emas, akan selalu menghukum daratan dari surga. Menghilang. Setelah itu, Tan Yun terbang ke alam rahasia Huang Fu di udara. Dia memikirkan Tuoba Yingying yang memimpin semua orang ke ngarai meteorit selama kurang dari 13 tahun. Pada saat itu, batu roh terbaik di Zhongku, ditambah batu roh terbaik yang dia berikan kepada Yingying, dapatkah orang-orang yang dapat mencapai keadaan pembuluh jiwa, negara Vena Ilahi, dan negara alam dewa telah berlatih dalam sihir ruang dan waktu master, senjata selama 15 tahun. Kakek dan Yingying tidak akan meninggalkan Bea Cukai setidaknya selama 2 tahun. Setelah mereka meninggalkan Bea Cukai, diperkirakan mereka juga akan menghancurkan klan batu dan kembali. Pada saat itu, kita akan menyerang Istana Abadi Jiwa Ilahi. Hal yang paling mendesak adalah membantu Xingning memperbaiki pil untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah diam-diam berbicara di sini, Tan Yun memandang Feng Qingcheng dan berkata, Qingcheng, beri kamu tugas.
Kau mengatakannya. Feng Qingcheng tersenyum. Tan Yun berkata, sekarang pintu dunia rahasia rusak dan perlu dibangun kembali. Kamu juga akrab dengan alam rahasia Huangfu. Kamu sekarang mencari semacam batu hitam Changling. Setelah kamu menemukannya, kamu akan membuka batu dengan diameter 1000 kaki dan ketebalan ratusan kaki. Aku akan menggunakannya untuk menciptakan kembali pintu alam rahasia. Feng Qingcheng tersenyum ringan dan berkata, saya mengerti. Saya akan menemukan Anda sepotong batu hitam Changling sesuai dengan ukuran pintu alam rahasia. Setelah kamu menemukannya, kamu pergi ke Holy Land of Meritorious Land No. 1 Fairy Valley untuk menemukanku. Ya, setelah Feng Qingcheng pergi, Tan Yun membawa Helianbing dan terbang ke Tanah Suci dengan jasa suci. Dia mulai mengumpulkan 1180 jenis eliksir di Taman Eliksir di belakang gunung nomor 1 Fairy Valley. Setelah itu, Tan Yun berkorban ke Menara Suci yang indah, memasuki lantai 12, dan mulai menyempurnakan alkimia. Bab 998 Kecemasan Xiao. Di Menara Suci lantai 12, Tan Yun duduk bersila, dan setelah melepaskan api Hongmeng, 3 botol kuali pil terbaik terbang keluar dari ring dan tergantung di atas api Hongmeng. Tan Yun selanjutnya, harus menyempurnakan 3 jenis obat sekaligus, yaitu pil suci melanjutkan hidup, pil requiem dan memelihara, dan kolam spiritual membentuk kembali pil suci. Ketiga obat ini telah hilang, dan semuanya disempurnakan oleh Tang Xinying. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Tan Yun berjanji kepada Tantai Zongde bahwa dia akan memurnikan tungku pil suci tertinggi untuk orang tuanya. Sekarang sambil membantu Tang Xinying untuk memperbaiki, itu juga dianggap disempurnakan untuk Tantai Zongde. Waktu itu seperti anak panah. 300 tahun kemudian di menara, hanya 1 tahun 3 bulan telah berlalu di luar. Hah! Tiba-tiba, di atas daftar Qianlong gerbang luar, angin mengamuk, dan kekosongan tampaknya terkoyak dengan paksa, membentuk terowongan ruang waktu dengan diameter 30 kaki di antara pernapasan. Di terowongan ruang waktu yang dalam, angin seperti teriakan setan, dan tiba-tiba, tirai cahaya kabur turun, menutupi platform tinggi di bawah daftar Qianlong. Desir-desir. Detik berikutnya, sekelompok sosok berkedip keluar dari terowongan ruang waktu, berubah menjadi 6 pria kuat dari platform tinggi. Keenamnya adalah Tan Taiyu, Tan Tailong, Huang Fu Guchong, pemimpin organisasi pembunuhan, Song Huixin, wakil pemimpin, Tian Lao, organisasi hukuman dewa, dan Wei Quan, wakil pemimpin. Lebih dari 14 tahun yang lalu, Tan Taiyu dan Tan Tailong berada di kesempurnaan agung alam dewa, dan 4 lainnya semuanya berada di alam dewa ke-9. 6 orang telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dan setelah meminum pil Domain Dewa, pil Domain Dewa Guiling, pil Domain Fei Guiling, sekarang Tan Taiyu telah melangkah ke tingkat kelima dari ranah kelahiran domain. Dan kelimanya telah memasuki wilayah tingkat keempat. Selain itu, ke-6 orang itu juga mempraktikkan metode populer Tan Yun di seluruh sekolah. Sekarang ke-6-nya memiliki kemampuan untuk melompati 2 alam kecil. Ke-6 melepaskan indera spiritual mereka, dan ketika mereka menemukan bahwa pintu alam rahasia dihancurkan, ke-6-nya terkejut. Tetapi pada saat berikutnya, ke-6-nya merasa lega, karena mereka menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa Keras Kei Killer memegang tongkat hitam dengan santai, berbaring di rumput subur di bawah pintu keluar alam rahasia, sambil menyenandungkan nada yang buruk, tanpa menyadarinya. Apa yang bengkok? Melihat penampilan Demon Slayer yang nyaman, musuh yang kuat telah menghilang ketika mereka menemukan area rahasia Huangfu, dan ke-6-nya saling memandang dengan kaget. Mungkinkah Yuner memukul mundur musuh kuat dari 4 kekuatan utama? Seru Tan Taiyu. Pada saat ini, pembunuh iblis berhenti bersenandung, masih tidak membuka matanya, dan berkata dengan santai, tidak, kami tidak mengusir musuh. Desir-desir. Ketika 6 orang berkedip di langit, mereka melewatkan 2000 mil dari kehampaan dan muncul di sebelah kera iblis pembunuh surga. Tan Taiyu bertanya, kera tua, bagaimana dengan musuh? Kera pembunuh surga melompat dan menyeringai, kami tidak mengusir musuh, tetapi membunuh semua musuh. Apa? Ke-6 orang itu terkejut dan memiliki badai yang mengerikan di hati mereka. Setelah kembali dari ngarai meteorit dengan hati-hati, mereka berencana untuk membantu Tan Yun menghancurkan musuh, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa musuh akan mati. Pada saat ini, Tan Taiyu menemukan bahwa dia tidak dapat melihat alam kera iblis pembunuh surga,
dan berkata, "Keratua, alam apa kamu?" Hehe, Sky Slaughter Demon AP berkata dengan penuh semangat, "Aku sangat dekat sehingga aku akan melewati masa kesusahan tier 9. Kata-kata kera iblis pembunuh surga seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran 6 orang, menyebabkan mereka berdengung di telinga mereka. Tian Lao memandang kera iblis pembunuh surga dengan ketakutan, dan berkata, "Kera senior, menurut Anda, bukankah itu kekuatan tertinggi yang bisa sama dengan alam eklosion dan memiliki kekuatan untuk bertarung?" Itu alami. Setelah dia berkata dengan percaya diri, dia memberitahu 6 orang betapa mudahnya membunuh, 4 kekuatan utama menyerang musuh. Pada saat yang sama, ketika 6 orang mengetahui bahwa Tan Yun sudah berada di tahap keempat domain, mereka semua diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun memang bakat untuk penjahat. Hahaha. Tante Yulang berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, Anda segera melapor ke wakil master sehingga semua orang bisa keluar." 1 jam kemudian, setelah Tuoba Yingying memimpin Zhongmen tingkat tinggi, lebih dari 7 juta murid, kembali ke Zhongmen dari terowongan ruang waktu satu demi satu, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tuoba Yingying segera memerintahkan para murid dari sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci untuk kembali ke alam rahasia dan suci mereka sendiri, dan berlatih seperti biasa. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying memberitahu semua orang bahwa meskipun Zhongmen tidak memiliki batu roh terbaik, tidak akan lama sebelum batu roh terbaik yang membuka senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi akan ada di sana. Pembunuh iblis memberitahu Tuoba Yingying bahwa setelah Tan Yun berada di tanah suci gerbang suci lembah Perino. 1. Tuoba Yingying memimpin staf tingkat tinggi untuk terbang di langit dan tiba di lembah peri. No. Setelah orang-orang tingkat tinggi tiba, mereka melihat 2 wanita meringkuk di luar pagoda suci. Feng Qingcheng, bagaimana kamu memasuki sekteku? Tuoba Yingying berkata, menatap wanita berpakaian hitam dan bertopeng yang tidak bisa melihat kultivasinya, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian tidak dapat melihat bahwa Helianbing adalah basis kultivasi lapisan ke-6 wilayah. Ledakan. Pada saat ini, gerbang 12 lantai menara suci Linglong dibuka. Setelah 300 tahun, Tan Yun, yang telah memurnikan 3 jenis obat pada saat yang sama, terbang di depan Tuoba Yingying dengan wajah lelah, berkata, "Yingying, dan semuanya, kemunculan Feng Qingcheng di sini adalah cerita yang panjang. Saya akan berbicara dengan Anda nanti." Setelah itu, Tan Yun berkata, "Menggu, Xiao, Xianer, Yukin, dan Xian tetap tinggal, dan yang lain akan menghindarinya untuk sementara waktu. Qingcheng, kamu juga menghindarinya." Pada saat ini, ketika Sen Subing melihat bahwa Tan Yun telah meninggalkan wanita dan ipar perempuannya, bukannya membiarkan dirinya tinggal, ada sentuhan kesedihan di matanya yang indah. Ketika dia berbalik dan baru saja melangkah, suara penuh kasih sayang Tan Yun terdengar di benaknya, "Aku merindukanmu. Kamu sudah lama tidak menari untukku. Aku tidak punya maksud lain memintamu untuk menghindarinya. Jangan pikirkan itu." Mendengar ini, Sen Subing tersenyum dan berkata, "Setelah kita menghancurkan istana abadi, aku akan merayakanmu dengan musik dansa." "Oke, ini kesepakatan," kata Tan Yun. Ketika semua orang pergi, Helianbing melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Matanya yang indah dipenuhi dengan harapan, "Tuan Sekte Tan, sudahkah Anda memperbaiki pil untuk 9 putri?" Tan Yun berkata, "Aku akan membicarakannya nanti, dan kamu harus menghindarinya untuk sementara waktu." Sosok Helianbing melintas sebelum muncul di Tousan Miles of Void. "Tan Yun, siapa dia?" Mu Mengia tersenyum, "Dan siapa 9 putri di mulutnya?" Para wanita juga menatap Tan Yun dengan mata ingin tahu. "Aku bilang kakak ipar, kamu tidak berbohong pada kecantikan lain selama ini." Sue Zian menempelkan pinggangnya, menatap Tan Yun dengan penuh tanya. "Kamu hanya banyak bicara, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang mengira kamu bodoh." Tan Yun tersenyum tanpa berkata-kata, membuang senyumnya, memandang Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao dan berkata, "Dia dipanggil Helianbing, ia salah satu dari 6 pangeran dinasti suci Tang Xun, 9 putri adalah Tang Xingning." Mendengar 4 kata, dinasti suci Tang Xun, senyum di wajah Mu Meng langsung mengeras. Dan Zhong Wu Xiao tiba-tiba meraih lengan Tan Yun dan berkata dengan cemas, "Tan Yun, apakah ada yang salah dengan saudara perempuanku? Cepat katakan padaku, kan?" Bab ke-9 dan ke-99 sangat bersemangat.
Melihat penampilan Zhong Wuxiao yang cemas, Tan Yun takut dia khawatir sebelumnya, dan berpikir untuk tidak memberitahunya, tetapi akhirnya memikirkannya dan berpikir Zhong Wuxiao berhak tahu. Karena Tang Xinying adalah kerabatnya di hati Zhong Wuxiao. Kemudian, Tan Yun memberitahu beberapa wanita tentang pengalaman Tang Xinying. Setelah Mumeng mendengarnya, kemarahan di wajah Tang Xinying menghilang pada saat ini. Dia mengubah posisinya dan berpikir bahwa Tang Xinying membayar banyak untuk Tan Yun. Meng, dalam hatiku, pengalaman Tang Xinying saat ini adalah karena aku. Tan Yun melangkah maju, memegang Mumeng dalam pelukannya, dan berbisik, keluarga kekaisaran Tang Xun, aku akan dihancurkan, sedangkan untuk Xinying aku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Mumeng memeluk Tan Yun dengan erat, matanya dipenuhi air mata, tak perlu dikatakan lagi, aku mengerti bahwa aku tidak bisa membuatmu menjadi orang yang kejam dan tidak benar karena kebencian. Aku tidak ingin mempermalukanmu dan Xiao, jadi selamatkan Xinying. Tan Yun mengangguk berat. Setelah melepaskan Mumeng, dia memegang pipi Zhong Wuxiao yang sudah menangis, dan menghibur, saya memberitahu Anda situasi Xinying saat ini karena Anda adalah saudara perempuannya. Hak untuk tahu. Jangan sedih, aku berjanji, aku akan menyembuhkannya. Mendengar ini, Zhong Wuxiao menyeka air matanya dengan kuat. Dia meninggalkan lengan Tan Yun dan berbalik untuk memeluk Mumeng. Terima kasih sistermu. Terima kasih atas pengertian Anda. Terima kasih telah membuat konsesi untuk saya. Bodoh, jangan menangis. Mu Mengki membantu Zhong Wuxiao menghapus air matanya, tapi matanya berlinang air mata. Setelah waktu yang lama, kedua wanita itu menjadi tenang, dan Tan Yun memanggil He Lianbing ke penghalang kedap suara, menyerahkan 3 botol obat kepada He Lianbing, dan berkata, ada 3 pil di setiap botol, dan botol putih berisi pil suci terbaik yang memperbarui hidup. Mengambil 1 pil dapat meningkatkan rentang hidup 200 tahun. Isi dalam botol merah adalah pil suci yang paling dibutuhkan dan bergizi, yang dapat menyembuhkan kegilaan Xinying setelah meminumnya. Apa yang ada di botol biru adalah bahwa kolam roh tertinggi membentuk kembali pil suci. Setelah meminumnya, itu akan membantu Xinying membentuk kembali kolam roh. Mendengar ini, mata indah He Lianbing melebar, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia tahu bahwa ketiga obat ini sudah lama hilang, dan dia tidak menyangka Tan Yun bisa memperbaikinya. Tan Yun berkata, ingat, pertama-tama berikan Xinying pil suci pembaru hidup tertinggi, 1 bulan setelah meminumnya, dan kemudian ambil kedamaian jiwa tertinggi dan beri makan pil suci, dan kemudian ambil semangat tertinggi selama sebulan. Qi membentuk kembali pil suci. 3 obat itu tidak boleh dibalik, apalagi diminum bersamaan, dan tidak diminum sebelum atau sesudahnya. Harus diminum dalam jarak 1 bulan. He Lianbing menganggukkan kepalanya dengan berat, saya mencatatnya. Saya berterima kasih kepada Master Sekte Tan untuk Pangeran ke-6. Tidak, terima kasih, ini yang harus aku lakukan. Tan Yun berkata, ketiga obat itu hilang. Saya tidak ingin orang lain tahu. Anda bersumpah sekarang bahwa Anda tidak akan mengatakan apapun kecuali Xinying, siapapun. He Lianbing tidak senang, tetapi dia bersumpah dengan mudah. Tan Yun berkata, untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda karena datang ke sini untuk memberitahu saya akan memberi Anda salah satu dari 3 pil suci terbaik ini, dan menyerahkan sisanya kepada Xinying. Berikan padaku. He Lianbing berkata dengan tidak percaya. Setelah melihat Tan Yun mengangguk, dia membungkuk dengan penuh semangat, terima kasih Sekte Master Tan. Ada juga surat ini. Setelah Xinying sembuh, serahkan padanya untukku. Tan Yun berkata, mengambil surat dari tangannya dan menyerahkannya kepada He Lianbing. Setelah He Lianbing menerima pil dan amplop itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Sekte Master Tan akan mengalami menstruasi nanti. Pergi sepanjang jalan dengan baik. Tan Yun berkata dengan kepalan tangan. Tunggu sebentar. Zhong Wuxiao memandang He Lianbing dengan mata kemerahan, dan berkata dengan tulus, saya Xiao, adik perempuan Xinying, Anda memberitahu saudara perempuan saya sangat merindukannya, saya harus mengunjunginya. Yah, aku menulis selamat tinggal. He Lianbing merespons dan menghilang begitu saja. Suatu ketika, ayah Shen Subing, Shen Tianqi, juga dihapuskan di Lingqi, tetapi situasinya berbeda dengan Tang Xinying. Pada saat itu, fungsi tubuh Shen Tianqi benar-benar habis, dan dia tidak tahan dengan sifat pil apapun. Oleh karena itu,
Bahkan jika Tan Yun memiliki 3 jenis pil pada saat itu, dia tidak dapat menyelamatkan Shen Tianqi. Kakak ipar, apa yang kamu tulis untuk Tang Xinying? Sue Ziyan bertanya langsung. Aku tidak akan memberitahumu. Tan Yun memelototi Sue Ziyan. Memotong. Sue Ziyan mengerutkan hidungnya. Sekarang, aku tidak ingin tahu. Selanjutnya, saat Sue Ziyan terus mengobrol, suasana depresi di antara orang-orang mereda. Setelah itu, Tan Yun memanggil pejabat tingkat tinggi. Setelah mengamati Tan Yun, dia menemukan bahwa sekarang ada sekelompok orang kuat di ranah-ranah Kaisar Huangfu Shengsong. Tan Taiyu memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan merupakan domain tingkat kelima. Tan Tailong dan Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu Guchong, dan Song Huixin adalah 4 lapisan wilayah tersebut. Shen Suzhen adalah lapisan rangkap 3 dari ranah Janin Domain. Shen Subing, Nangong Yukin, Tan Tai Xianer, dan Tuoba Yingying adalah lapisan kedua dari domain tersebut. Selain itu, ada 5 orang di organisasi hukuman dan pembunuhan surga, dan mereka juga telah dipromosikan ke tahap kedua. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Ziyan, dan Nangong Ruksue adalah lapisan pertama wilayah tersebut. Selain itu, 2 organisasi utama pembunuhan dan hukuman surgawi, total 21 orang, juga telah dipromosikan ke tingkat berikutnya. Tan Yun memiliki keputusan terakhir, ditambah dirinya sendiri. Sekarang ada 49 orang di alam janin Huangfu Shein Sekte. Selain dirinya sendiri, Tan Yun tahu bahwa semua yang kuat telah berlatih latihan yang diberikan olehnya, dan dalam keadaan normal, mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang 2 alam kecil. Di antara banyak orang, Tan Yun lebih memahami bahwa ada 8 orang dengan kemampuan melompat yang paling kuat. Kedelapannya adalah, Tuoba Yingying, Shen Subing, Shen Suzhen, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Nangong Yukin, Sue Ziyan, dan Tan Tai Xianer. Selain itu, Raja Serigala Setan Api Emas kini telah dipromosikan ke tahap ke-8 untuk melewati bencana, dan Raja Naga Biru telah dipromosikan ke tahap kedewasaan ke-8. Dan sekarang hanya ada 46.000 monster dari 8 ras, semuanya adalah 7 tingkat, alamnya setara dengan alam nadi Dewa Biarawan. Ribuan sisanya meninggal dalam proses dipromosikan ke tahap awal tahap ke-7 selama tahap ke-6 melintasi malapetaka. Selanjutnya, Tan Yun membawa Feng Tianlun, Patriark klan Feng, memimpin Feng Yun dan 12 tetua dari wilayah itu, untuk membantu Kaisar Huangfu Shengsong membunuh 4 kekuatan terkuat, dan untuk membentuk aliansi dengan Kaisar Huangfu. Saya memberitahu semua orang bahwa saya telah menyinggung klan Batu. Dan memberitahu semua orang bahwa untuk khawatir tentang balas dendam Tianzu Sipotian, keluarga Feng akan tinggal sementara di alam rahasia Huangfu di masa depan. Tan Yun berkata, tidak ada yang akan mengikuti. Tan Yun melirik Feng Yun, lalu melihat ke arah Tuoba Yingying, dan berkata, Yingying, dari lusinan cobaan kecil di gerbang suci, Anda telah memilih satu dengan kekuatan spiritual terkuat dan area terluas, sebagai habitat dari kebangsaan Feng. Bawahan mematuhi perintah. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Terima kasih Sekte Master Tan. Feng Yun membungkuk dalam-dalam. Feng Tua, jangan sopan. Setelah Tan Yun tersenyum sedikit, dia melihat sekeliling tingkat tinggi, dan tidak diragukan lagi berkata, paling lama 1 bulan, anak-anak dari klan Feng akan pindah ke klan saya. Jika Anda melewati perintah, para murid dari klan saya akan memperlakukan klan saya, anak-anak dari klan Feng sebagai tamu. Mereka yang memprovokasi, mempermalukan, dan berjuang keras, membunuh tanpa ampun. Para pejabat tinggi menjawab, bawahan mematuhi perintah. Setelah itu, mata Tan Yunsing penuh dengan dingin, dan dia berkata dengan suara keras, setelah singa Dewa Naga Emas, Iblis, dan Raja Beruang Naga Tianluo kembali dari memusnahkan sarang klan Batu, segera serang Istana Jiwa. Semua orang sangat bersemangat. Bab 1000 menjanjikan putri. Selama periode ini, semua orang di alam rahim mengisi kembali energi mereka dan bersiap untuk pertempuran. Tan Yun memerintahkan, oke, ayo kita pergi. Setelah banyak pejabat tinggi pergi, Tan Yun memandang para wanita dan berkata, kamu bosan dengan kultivasi jangka panjang. Sebelum menyerang Istana Abadi, silakan pergi dan bersantai. Kalau begitu kamu harus sibuk. Mu Mengging meraih tangan Nangong Yukin dan berkata sambil tersenyum, saudari Yukin belum menikmati keindahan alam rahasia Huangfu setelah dia tiba di klan. Si Yao dan Xianer, saya membawanya berkeliling bersenang-senang, datang menemui kami kapan kamu selesai. Oke,
Tan Yun melihat pemandangan penuh kasih sayang dari para saudari perempuan dan tersenyum tulus. Setelah para wanita pergi, Feng Qingcheng menunjuk ke batu hitam seperti gunung yang berdiri di lembah peri, dan berkata, Tan Yun, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah menemukan batu hitam Changling bagi Anda untuk membuat gerbang alam rahasia. Terima kasih. Setelah Tan Yun berterima kasih padanya, dia mengorbankan perahu roh, mengambil batu hitam Changling dan meletakkannya di atas perahu roh, dan mengantar Feng Qingcheng ke pintu keluar alam rahasia. Setelah itu, Tan Yun memoles batu hitam Changling ke pintu alam rahasia, dan mengendalikan pedang terbang untuk menghabiskan waktu 1 bulan tanpa ragu-ragu, mengukir puluhan juta pola di pintu alam rahasia. Karena waktu yang cukup kali ini, Tan Yun mengatur barisan pertahanan 12 Dragon Suangding yang lebih defensif. Dengan formasi ini, bahkan jika kekuatan tertinggi dari Eclosion Realm Dzogchen ingin menerobos, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Setelah Tan Yun mengaturnya, tidak butuh waktu lama bagi Feng Tianlun untuk memimpin 300.000 orang ke alam rahasia Huangfu. Feng Tianlun cukup puas dengan ranah suci klan Feng yang telah dialokasikan Tuoba Yingying untuknya. Pada saat ini, naga emas dan singa, membawa 6 tetua dari klan Feng, Moer, dan Raja Beruang Naga Tianluo, juga kembali ke Huangfu Sengsong. Orang besar itu memberitahu Tan Yun bahwa klan batu telah dihancurkan dan membawa kembali 190 miliar batu roh terbaik. Selain itu, jika batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi yang dibawa kembali diubah menjadi batu roh tingkat atas, jumlahnya akan mencapai 210 miliar. Setelah Tan Yun meninggalkan 50 miliar batu roh yang luar biasa untuk dirinya sendiri, dia menyerahkan batu roh yang tersisa kepada Tuoba Yingying. Seperti kata pepatah, hati mencelakai orang tidak boleh, dan hati membela orang tidak boleh absen. Oleh karena itu, Tan Yun tidak memberikan pil Domain God ke pil roh, pil Domain Ban, dan Domain Ban ke pil roh ke klan Feng. Malam semakin larut, dan cahaya bulan semakin pekat. Kota Sengmenfang, Huangfu Sunah. Pada saat ini, seorang murid yang menjaga Sunah memandang pemuda berjubah putih yang tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, maaf, Sunah tidak akan sampai lelang akhir bulan. Ketika murid itu melihat dengan jelas penampilan pemuda berjubah putih itu, dia tiba-tiba berhenti, berlutut dan berkata dengan hormat, murid itu mengetuk tuannya. Apakah De selalu ada? Tanya Tan Yun. Iya, murid itu bersujud. Bawa Master Sekte ini untuk menemuinya, kata Tan Yun. Murid itu patuh. Silakan ikut dengan murid itu. Murid itu bangkit, mengambil Tan Yun dengan hormat, dan berjalan di luar akordeon di lantai 9. Delao, apakah kamu sudah beristirahat? Iya, baru saja tertidur. Ada apa? Suara yang agak lelah datang dari Akot, disertai dengan semburan batuk. Lao De, Tuan sedang mencarimu. Begitu murid itu berkata, pintu berderit terbuka. Bawahan tidak tahu bahwa Susrain akan datang larut malam. Jika Anda melewatkan jarak untuk menyambut Anda, jangan salahkan Susrain. Ketika Tantai Zongde hendak berlutut ke arah Tan Yun, dia diangkat oleh Tan Yun. Pada saat ini, murid itu membungkuk dan menutup pintu sebelum pergi. Di dalam kesepakatan, setelah Tantai Zongde meminta Tan Yun untuk duduk, dia tidak berani duduk, malah berdiri dengan hormat di depan Tan Yun. Tantai Zongde sudah sangat tua, dan ditambah dengan kualifikasinya yang biasa, dia masih berada di alam jiwa. Tubuhnya menjadi semakin reyot, rambut putihnya berangsur-angsur rontok, dia benar-benar terlalu tua. Tan Yun tahu bahwa pada usia Tantai Zongde, jika dia tidak meningkatkan wilayahnya, dia tidak akan bertahan selama 50 tahun. Master Sekte, bawahanmu akan menuangkan teh untukmu. Tantai Zongde terbatuk saat dia berjalan menuju teko teh di Jade Table of the Akot. Melihat Tantai Zongde terhuyung-huyung, Tan Yun memikirkan adegan masa lalu. Dia memikirkan adegan di mana dia, sebagai Master Sen Subing, membiarkan Tantai Zongde berulang kali membantunya menemukan api. Saat itu Delao sangat energik, tetapi sekarang dia sudah terlalu tua. Ketika tangan Tantai Zongde dengan jejak tahun memegang teh dengan gemetar di depan Tan Yun tiba-tiba merasa sedikit sakit di sudut matanya, dan berbisik, "De tua, kamu sudah tua. Terima kasih atas perhatian Susrain." Tantai Zongde berkata dengan hormat, berubah menjadi ekspresi ragu-ragu dan diam. Lao De, ada apa? Tanya Tan Yun. Master Sekte, ada permintaan yang tak henti-hentinya dari bawahan Anda, dan saya harap Anda setuju. Tantai Zongde terlalu tua, tidak peduli apakah dia berbicara atau tidak,
tubuhnya tidak akan berhenti bergetar sedikit. Kamu berkata, Master Sekte, bawahanmu tahu bahwa keterampilan ramuanmu tidak ada bandingannya. Tantai Zongde berkata, orang tua bawahan terbaring di tempat tidur sepanjang waktu. Baru-baru ini, fungsi fisik mereka secara bertahap melemah. Jika ya, saya harap ini adalah pil suci kelanjutan hidup terbaik. Kenapa pil ini? Tan Yun menjadi malu. Tantai Zongde jatuh ke dalam ingatan yang panjang, dan berkata dengan gemetar, karena ada seorang senior yang mengatakan bahwa pil ini dapat membuat orang tuanya hidup 200 tahun. Hanya saja senior itu, bawahan belum melihatnya selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apakah senior itu masih ingat dan berjanji untuk membantu bawahan memperbaiki pil ini. Sambil menghela nafas panjang, Tantai Zongde bingung. Laode, senior di mulutmu punya janji, dia sudah mengirimimu obat. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Sekte Master, di mana pendahulunya? Tubuh tua Tantai Zongde bergetar, dan ada harapan kuat di mata yang sepi dan mati. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sebotol pil muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Tantai Zongde. Ada 3 pil suci pembaruan hidup tertinggi di dalam. Kamu dan orang tuamu meminumnya. Saya harap Anda dapat menembus dunia sesegera mungkin dalam 200 tahun ke depan dan mematahkan belenggu Anda sendiri. Mata Tantai Zongde melebar, dan dia menatap Tan Yun dengan tidak percaya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan penuh semangat. Tan Yun tersenyum sedikit, dan nadanya berubah menjadi suara lama yang familiar bagi Tantai Zongde. Di tua, kita bertemu lagi. Tantai Zongde tergagap, Zong, Tuan Sekte. Ternyata Tuan Sen Subing adalah kamu. Betul sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, ketika saya masih seorang murid, saya sengaja menipu Anda untuk mendapatkan api, jadi tidak mengherankan bahwa saya berharap. Bawahan tidak berani, bawahan tidak berani. Tantai Zongde menangis karena kegembiraan, dan dengan tangannya yang gemetar, dia memasukkan botol obat yang berisi pil pembaruan hidup terbaik ke dalam tasnya. Setelah itu, Tan Yun dan Tantai Zongde seperti teman lama, berbicara tentang pergi larut malam. Setelah pergi, Tan Yun secara pribadi menemukan tetua agung sekte luar Sen King Feng, dan tetua agung berjasa dalam Sen Wende, dan Sen King Qiu, masing-masing, dan memberi ketiganya pil suci yang memperbarui hidup yang luar biasa. Tan Yun menggunakan 64 rangkaian teknik alkimia untuk memperbaiki pil suci pembaruan hidup Tang Xinying, pil suci jiwa yang menenangkan, dan kolam spiritual yang membentuk kembali pil suci, yang masing-masing menyempurnakan 64. Selain memberikannya kepada beberapa orang, Tan Yun sekarang memiliki 55 pil suci pembaruan kehidupan kelas atas, masing-masing 61 pil suci untuk menenangkan jiwa dan membangun kembali kolam roh. 1 jam kemudian, di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun terbang kembali ke tanah suci lembah Abadino. 1 tanah berjasa, memanggil Tuoba Yingying ke depannya, dan memerintahkan, beritahu semua orang di alam pendaratan wilayah, dan berangkat besok, untuk menyerang Istana Abadi.